Bab 918. Dia di rumah sakit. Anisong meletakkan mangkuk di tangannya ke atas meja dengan keras, dan menjawab dengan tajam. Jerry Yuchi tidak bisa tenang dalam hal yang berhubungan dengan Golden Ye. Bahkan jika putrinya marah, dia juga tidak bisa menahan diri untuk terus bertanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku memang datang untuk menunggu Golden, tapi kenapa dia tidak ada di sini? Bagaimanapun harus memberi penjelasan padaku. Suasana hangat langsung membeku seketika, tidak ada seorang pun di meja makan yang memiliki keinginan untuk makan lagi. Ruang makan menjadi sunyi seketika, hanya terdengar suara mendidih dari dalam panci. Gita melihat potongan kentang yang dimasukkannya telah lembek, dia sangat ingin mengangkatnya, tapi dia tidak berani dalam situasi yang seperti ini, jadi dia hanya bisa menahan diri. Butuh waktu lama sebelum Audrey Han berbicara. Dia di rumah sakit. Jerry Yuchi menarik napas dalam, tiba-tiba berdiri, rumah sakit. Kenapa ada di rumah sakit? Apa yang telah terjadi sebenarnya? Pada awalnya, Jerry Yuchi mengira Golden Ye tidak ada karena pergi keluar. Jadi, dia duduk dan menemani mereka makan malam tahun baru dengan santai. Tetapi setelah mendengar Golden Ye berada di dalam rumah sakit, suasana hati Jerry Yuchi langsung menjadi buruk. Hansen, jangan makan lagi, kita akan ke rumah sakit. Anisong berbicara untuk menghentikan mereka saat ini. Jangan khawatir, kalian tidak dapat melakukan apapun ketika kamu pergi ke rumah sakit saat ini. Cucumu yang baik jugalah bukan karena masalah besar, ingatannya hanya terangsang saja. Dia tidak dapat menerimanya dan pingsan. Dia beristirahat di rumah sakit. Apakah ada masalah? Ketika Anisong mengatakan bahwa ingatannya terangsang, raut wajah dan tatapan Jerry Yuchi langsung meredup. Apa artinya ini? Ingatan cucunya Golden Ye akan pulih. Tiba-tiba, Jerry Yuchi merasa ada kekosongan di hatinya. Sekarang ingatan Golden Ye masih belum pulih dan terus melawan dirinya. Jika setelah ingatan Golden Ye pulih, bukankah dia akan semakin dingin dengan dia kakeknya ini? Tapi bagaimana ingatannya bisa terangsang? Bukannya selama ini baik-baik saja? Setelah bertemu dengan Audrey Han juga tidak ada reaksi yang khusus. Mengapa bereaksi seperti ini? Anisong berdiri, memegang tangan Jerry Yuchi yang ada di depan dada, apakah mencemaskan, setelah ingatannya pulih dia akan meninggalkanmu kakeknya ini? Aku menasihatimu, jika seseorang terlalu keras kepala, maka akan kehilangan banyak hal. Sudah bertahun-tahun, jika kamu tidak juga sadar, maka tidak ada lagi yang bisa aku katakan. Di ruang makan hening beberapa saat. Dan di rumah sakit saat ini. Paman Xiao, jika Dedi tidak bangun sepanjang malam, apakah kita akan tinggal di sini dan berjaga sepanjang malam ini? Mendengar ini, Arthur Xiao tergerak dan menatap Glenn. Apakah tuan muda kecil lelah? Bagaimana kalau Paman Xiao menelepon momimu untuk menjemputmu? Glenn menggelengkan kepalanya menolak setelah mendengar ini. Tidak mau, aku akan menunggu di sini sampai Dedi bangun. Setelah itu, Glenn seperti teringat sesuatu, dan menatapnya dengan serius berkata, Paman Xiao, bisakah kamu tidak memanggilku tuan muda kecil? Arthur Xiao tertegun, mengapa? Aku tahu Paman Xiao memperlakukan Dedi dengan sangat baik, jadi Paman Xiao memanggilku dengan namaku saja. Namaku Glenn. Bahkan jika putra Golden Ye bernama Glenn, dia mana berani? Paman Xiao. Glenn hanya meminta ini, bisakah? Menghadapi wajah ini, tatapan dan nada mengharapkan, Arthur Xiao menyadari. Dirinya benar-benar tidak dapat menolaknya. Dia menganggukkan kepala dan menjawab. Baik. Glenn menyeringai membuka mulutnya, memamerkan deretan gigi yang bersih dan putih. Paman Xiao, coba panggil untuk kudengar. Arthur Xiao. Si kecil ini benar-benar licik, cukup bisa mempersulitnya. Namun, untungnya, pihak lawan adalah seorang anak kecil, sehingga tidak sulit baginya untuk memanggilnya Glenn. Glenn.
Panggil Arthur Xiao. Setelah Glenn mendengarnya, sudut bibirnya menjadi lebih lebar. Arthur Xiao tiba-tiba merasa kalau anak kecil di depannya ini jauh lebih baik daripada Golden Ye. Walaupun wajah mereka persis sama, tapi sifat mereka benar-benar sangat berbeda. Saat memikirkannya, pria kecil di depannya tiba-tiba mengeluarkan pertanyaan yang membuatnya terkejut. Paman Xiao, apakah kamu menyukai bibi Gita? Ketika dia mendengar pertanyaan ini, Arthur Xiao hampir tersedak air liurnya sendiri. Setelah sadar, dia menatap Glenn dengan curiga dan merasa gugup. Seorang anak kecil ternyata bisa membaca pikirannya. Dan lagi dalam waktu yang sesingkat ini. Apakah dia terlalu memperlihatkannya? Bukankah berarti Gita juga bisa merasakannya? Memikirkan hal ini, raut wajah Arthur Xiao terlihat sangat rumit. Dari sudut matanya, dia melirik bekas luka jelek di wajahnya tanpa sadar. Dulu, dia selalu menyimpan rasa sukanya pada Gita di lubuk hatinya yang paling dalam. Sekarang ada bekas luka jelek ini, dia menjadi lebih tidak pantas. Melihat si kecil masih menatap dirinya dan menunggu jawabannya, Arthur Xiao tidak bisa menahan diri mengulurkan tangan untuk menggosok kepalanya. Akhirnya, saat dia sudah akan menyentuh kepala Glenn, tangan Arthur Xiao tiba-tiba berhenti, dan menyimpannya kembali, tersenyum menyangkalnya. Omong kosong apa? Tidak ada. Dulu dia tidak memenuhi syarat, sekarang lebih tidak memenuhi syarat. Dia tidak pantas menyukai gadis secantik itu, juga tidak pantas menyentuh pria kecil imut di depannya ini. Setiap gerakan Arthur Xiao diperhatikan oleh Glenn. Dia melihat tangannya hampir menyentuh kepalanya, tetapi kemudian ditarik kembali. Glenn cemberut, Paman Xiao, ulurkan tanganmu. Arthur Xiao terkejut, kenapa? Lalu dia mengulurkan tangannya, Glenn mengatur postur tangannya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mendekatkan kepalanya agar dilus. Arthur Xiao merasakan kepalanya yang kecil bergesekan dengan telapak tangannya, dan perasaan itu menggelitik hatinya. Arthur Xiao tidak bisa berkata apa-apa melihat pria kecil di depannya ini. Paman Xiao, suka ya suka. Kamu jelas-jelas ingin menyentuh kepala Glenn, kenapa menarik kembali tangan yang telah terulur? Glenn juga tidak mengatakan tidak membiarkan Paman Xiao menyentuhnya. Hati Arthur Xiao terasa hangat, tidak disangka ternyata Glenn dapat menebak apa yang dipikirkannya dengan sangat jelas. Dan kalimat di belakangnya sangat jelas mengacu tentang dia yang menyukai Gita. Suka tapi tidak berani mengakuinya, Gita juga tidak tahu dia menyukainya. Apakah dia terlalu banyak berpikir, atau apakah anak ini terlalu pintar? Tidak. Hanya seorang anak berusia 4 atau 5 tahun, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Arthur Xiao mengelus kepalanya dengan pelan. Setelah mengelusnya sebentar, dia menarik kembali tangannya. Dunia orang dewasa sangat rumit, dan banyak hal tidak sesederhana itu, jadi sulit untuk mengatakannya. Glenn memiringkan setengah kepalanya, tapi Glenn tidak merasa itu rumit. Paman Xiao, kamu lihat momiku dan dediku, justru karena mereka berpikir masalah terlalu rumit, sehingga mereka terpisah selama bertahun-tahun. Arthur Xiao tertegun. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi sepertinya memang benar seperti itu. Bersambung.